Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri, mahasiswa Universitas Terbuka Jambi, Pokdar Merangin, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya susun sebagaimana prasyarat untuk memenuhi tugas tutorial 2 mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Berikut ini penjabarannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. RPP yang saya susun ini berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2006, di mana yang pertama itu ada identitas sekolah, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema, muatan pelajaran, dan alokasi waktu. Adapun tema yang saya susun dalam RPP ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan subtema pembelajaran perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Lanjut kita kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada 10 tujuan pembelajaran. Poin pertama dan kedua itu berisi muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Poin 7, maksud saya poin 3 sampai dengan 7 itu berisi tentang muatan pelajaran matematika, dan poin 8 sampai 10 itu berisi muatan pelajaran SBDP. Ya. Sebagaimana kita ketahui, dalam tujuan pembelajaran ini dalam penyusunannya menggunakan unsur ABCD, yang mana A sebagai audience, B sebagai behavior, C sebagai condition, dan D sebagai degree. Nah, di sini sebagaimana contoh pada poin nomor 1, dengan mengamati itu adalah conditionnya, siswa itu adalah audiensnya, dapat mengidentifikasi daur hidup hewan itu sebagai condition, dan dengan benar itu sebagai degree. Ya, ini bisa dilihat teman-teman, ini ada 10 tujuan pembelajarannya. Kemudian kita lanjut kepada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar ini memuat aspek pengetahuan dan keterampilan. Aspek pengetahuan dilambangkan dengan 3 dan aspek keterampilan dilambangkan dengan 4. Nah, kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi ini disusun berdasarkan kompetensi dasar dan kemudian dijabarkan menggunakan kata kerja operasional. Di sini saya buat dalam bentuk tabel, ya. Yang pertama itu untuk kompetensi dasar bahasa Indonesia, menguraikan teks arahan petunjuk tentang perawatan hewan dan tumbuhan serta daur hidup hewan dan pengembangbiakan tanaman dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Kemudian untuk keterampilannya, menerangkan dan mempraktekkan teks arahan petunjuk tentang perawatan hewan dan tumbuhan serta daur hidup hewan dan pengembangbiakan tanaman secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, menuliskan tahapan daur hidup kupu-kupu, kemudian menceritakan kembali tahapan daur hidup kupu-kupu. Selanjutnya untuk matematika, kompetensi dasarnya yaitu memahami letak bilangan pada garis bilangan. Kemudian mendeskripsikan pengetahuan, maksud saya mengembangkan dan membuat pola pada berbagai pola numerik pada pola geometris. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengurutkan bilangan dan menentukan posisi garis bilangan, kemudian menaksir letak bilangan pada garis bilangan, kemudian membuat pola bilangan dan melengkapi pola pada barisan bilangan. Untuk SBDP, kompetensi dasarnya yaitu membedakan irama rata dan bervariasi bertanda birama 6. Kemudian untuk keterampilannya menyanyikan lagu anak-anak bertanda birama 6 sesuai dengan isi lagu. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mengidentifikasi irama pada lagu kupu-kupu yang lucu. Kemudian
Untuk keterampilannya menyanyikan lagu Kupu-Kupu yang lucu dengan bertepuk tangan sesuai dengan irama lagu Kupu-Kupu yang lucu. Selanjutnya kita lanjut kepada materi pembelajaran. Di sini yang pertama yaitu mengamati atau membaca. Di situ ada gambar kupu-kupu. Kemudian ada gambar proses daur hidup kupu-kupu. Nah, kemudian ada kegiatan membaca. Di sini ada teks daur hidup kupu-kupu yang di sini saya ambil dari materi buku tematik ya. Kemudian kegiatan menulis, materi menulis, menceritakan kembali tahapan daur hidup kupu-kupu mulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Kemudian untuk materi berlatih, di sini saya menggunakan tabel penangkaran kupu-kupu yang disertai harga tiket serta lokasinya. Nah, setelah itu siswa nanti diminta untuk menuliskan bilangan dan cara menyebutkannya. Kemudian dari angka-angka yang ditemukan dalam tabel tersebut, siswa diminta untuk mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar dan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian mengurutkan bilangan tersebut dalam sebuah garis bilangan. Setelah itu, siswa untuk berlatih mengisi bilangan yang kosong yang terdapat dalam baris bilangan. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir ya, ini adalah materi tentang bernyanyi. Di sini saya mengambil lagu Kupu-Kupu yang Lucu ciptaan Ibu Sud. Selanjutnya metode pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, penugasan, dan praktik. Untuk sumber dan media pembelajaran yang itu buku kelas 3 tematik 1 perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, kemudian ada gambar dan foto kupu-kupu, selanjutnya ada tabel daftar penangkaran kupu-kupu serta berbagai sumber dari internet. Kemudian kita masuk kepada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini selanjutnya kita masuk kepada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini terbagi atas 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, sebagai kegiatan pendahuluan, yang pertama guru menyapa siswa dengan memberi salam, kemudian mengajak siswa untuk berdoa dan mengecek kesiapan belajar siswa. Jadi dipastikan dulu anak itu sudah siap belum belajar, apakah masih ada yang ribut, belum tertib, seperti itu. Selanjutnya guru menjelaskan judul tema pada hari ini, yaitu tentang daur hidup kupu-kupu. Sebagai persepsi, guru bertanya dan mengaitkan tema hari ini dengan lingkungan sekitar mereka. Misalnya, siapakah di antara kalian yang suka melihat kupu-kupu, atau di mana biasanya kita bisa menjumpai kupu-kupu, dan kemudian juga mengaitkan pelajaran hari ini dengan pelajaran yang sudah lalu. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti. Yang pertama, kegiatan ayo mengamati atau membaca. Yang pertama, ini guru menampilkan gambar kepada siswa ya. Ini ada gambar kupu-kupu, daur hidup kupu-kupu. Ini bisa ditempelkan di papan tulis, kemudian siswa diminta untuk mengamati. Setelah mereka selesai mengamati, siswa kemudian diminta untuk membaca teks bacaan tentang proses daur hidup kupu-kupu yang terdapat di dalam buku materi. Kemudian setelah siswa membaca, kita masuk kepada kegiatan menulis. Siswa kemudian diminta untuk menuliskan kembali proses daur hidup kupu-kupu dengan bahasa mereka sendiri. Setelah itu, sebagai penguatan, siswa bersama guru kembali menceritakan proses daur hidup kupu-kupu dan sembari diterangkan menggunakan gambar yang ditempelkan
guru di papan tulis serta prosesnya. Ini sebagai penguatan kepada siswa. Selanjutnya masuk pada kegiatan Ayo Berlatih. Guru kemudian menampilkan tabel. Tabel ini bisa dibuat di papan tulis ya. Ini tabel penangkaran kupu-kupu beserta harga tiketnya. Tujuannya adalah untuk menampilkan angka-angka dari harga tiket ini. Karena nanti kemudian siswa diminta untuk mengamati tabel, lalu menuliskan bilangan yang ditemukan pada tabel. Ini sebagai implementasi dari tujuan pembelajaran matematika ya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian pelajaran matematika. Kemudian setelah siswa diminta mengamati tabel penangkaran kupu-kupu ini, siswa diminta untuk menuliskan lambang dan nama bilangan pada tabel tersebut. Setelah itu, siswa diminta mengurutkan bilangan yang sudah mereka tuliskan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian dari mengurutkan kembali bilangan tersebut dari yang terkecil, dari yang terbesar hingga yang terkecil, tentunya dengan tepat. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengurutkan bilangan tersebut dalam sebuah garis bilangan. Setelah selesai, kemudian siswa kembali diberi tugas untuk mengisi bilangan kosong yang ada pada baris bilangan. Itu tadi sudah terdapat garis bilangan yang kosong pada bagian materi yang saya tunjukkan tadi. Kemudian kita masuk kepada kegiatan Ayo Bernyanyi. Di kegiatan Ayo Bernyanyi ini, saya mengambil lagu Kupu-kupu yang lucu, ciptaan Ibu Sud. Ini terdapat juga dalam buku materi ya. Langkah pertama untuk Ayo Bernyanyi ini, pertama guru mempraktikkan dulu cara bernyanyi kupu-kupu yang lucu dengan irama tepuk tangan yang benar. Jadi guru menyanyikan dulu sambil bertepuk tangan, menggunakan irama atau tempo tepuk tangan yang benar. Kemudian siswa disuruh mengamati guru. Selanjutnya guru membagi siswa menjadi 2 kelompok. Nah, setelah itu guru meminta siswa untuk bernyanyi lagu kupu-kupu yang lucu sambil diiringi tepuk tangan yang tepat. Ini bernyanyi yang pertama dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan tepuk tangan yang tepat. Selanjutnya tadi kan kelompoknya sudah dibagi. Kegiatan selanjutnya adalah kelompok pertama diminta untuk menyanyikan lagu kupu-kupu tanpa bertepuk tangan. Kemudian kelompok yang kedua bertugas untuk bertepuk tangan sesuai irama lagu kupu-kupu yang dinyanyikan kelompok pertama tadi. Nah, kegiatan ini dilakukan secara bergantian. Setelah tadi kelompok pertama yang menyanyi, untuk selanjutnya gantian kelompok kedua yang nyanyi. Kelompok pertama ditugaskan untuk bertepuk tangan. Nah, di sini guru sambil mengamati ekspresi siswa, kemudian kelafalan siswa dalam bernyanyi. Nah, itu tadi kegiatan terakhir diakhiri dengan bernyanyi. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan penutup. Sebagai kegiatan penutup, guru menanyakan kembali hari ini bagaimana pengalaman belajar hari ini kepada siswa. Bagaimana kesannya, apakah menyenangkan pembelajaran hari ini, kemudian apakah ada materi yang mereka belum paham. Jika ada, guru kemudian melakukan penguatan materi-materi yang penting. Selanjutnya guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada hari berikutnya. Selanjutnya, yang terakhir, guru menutup pelajaran dengan tepuk tangan dan doa. Selanjutnya untuk penilaian. Nah, penilaian di sini ada 3 penilaian: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk perubahan tingkah lakunya yang saya
amati dari kegiatan pembelajaran ini, yang pertama santun, kemudian tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dan percaya diri dalam kegiatan bernyanyi tadi. Nah, ini disesuaikan saja nama siswa dan berapa jumlahnya dalam kelas. Kemudian bisa dilakukan dengan centang ya, dengan melakukan checklist. Dengan keterangan K itu kurang, C itu cukup, B itu baik, dan SB sangat baik. Kemudian untuk penilaian pengetahuan. Nah, di sini ada soal mengenai menuliskan lambang dan nama bilangan. Nah, ini siswa diminta tadi kan setelah dia mengamati tabel, menuliskan lambang bilangan, kemudian cara penyebutannya seperti apa. Di sini ada 5 soal. Dan sudah saya cantumkan di sini kunci jawabannya. Untuk pedoman penilaiannya, skor setiap soal itu 20, dan kalau benar semua berarti 20 dikali 5 itu poin 100. Kemudian untuk mengurutkan bilangan pada garis bilangan. Nah, ini di sini siswa diminta untuk mengurutkan dari bilangan yang mereka tulis tadi dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian dari yang terkecil kepada tulisan yang hingga bilangan yang terbesar. Nah, di sini juga saya sudah cantumkan kunci jawabannya. Nah, untuk pedoman penilaiannya itu skor setiap soal itu 50. Kalau benar semua, jadi total skor nilainya 100. Selanjutnya untuk menggambar urutan bilangan pada garis bilangan. Setelah siswa tadi mengerjakan soal yang di atas, kemudian memasukkan urutan bilangan tersebut pada garis bilangan. Di sini saya juga sudah cantumkan kunci jawabannya. Nah, untuk kunci jawabannya itu skor setiap penempatan urutan setiap bilangan itu 10. Jadi kalau dia benar semua 10 kali 10 skornya 100. Kenapa saya buat seperti itu? Bisa saja nanti siswa itu tertukar penempatannya atau salah menulis. Jadi tidak berarti hanya salah satu bilangan saja yang salah itu hasilnya 0, tidak. Selanjutnya, melengkapi pola pada garis bilangan. Nah, di sini ada 3 baris bilangan. Kemudian di setiap garis bilangan itu ada bilangan yang kosong. Nah, skor setiap bilangan yang diisi itu 20. Nah, jadi kalau total skor pedoman penilaiannya itu skor yang didapat dikali 15 karena jumlah titik-titik yang harus diisi itu 15, kemudian dibagi 3. Nah, jika benar semua berarti 15 dikali 20 sama dengan 300 dibagi 3, jadi total maksimalnya nilainya 100. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan. Nah, yang pertama ini ada rubrik penilaian tentang kegiatan menulis teks daur hidup kupu-kupu. Nah, di sini ada kriteria dan skornya. Yang pertama, kriteria pertama itu penggunaan huruf besar dan tanda baca. Skor 4 apabila menggunakan huruf besar di awal kalimat serta menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Kemudian skor 3 apabila terdapat 1 sampai 2 kesalahan dalam menggunakan huruf besar dan tanda titik. Kemudian skor 2 apabila terdapat lebih dari 2 kesalahan dalam menggunakan huruf besar dan tanda titik. Kemudian skor 1 apabila tidak ada satupun kalimat yang menggunakan huruf besar di awal kalimat dan tanda titik. Kemudian untuk kesesuaian isi laporan yang ditulis. Nah, skor 4 apabila seluruh isi teks yang ditulis sesuai dengan isi laporan yang diminta. Skor 3 jika setengah atau lebih dari isi teks yang ditulis sesuai dengan isi laporan. Kemudian skor 2 jika kurang dari setengah isi teks yang ditulis sesuai dengan isi laporan yang diminta. Kemudian skor 1 jika semua teks belum sesuai. Kemudian untuk kriteria penulisan, skor 4 apabila penulisan kata sudah tepat, skor 3 jika terdapat 1 sampai 2 kata yang
kurang tepat dalam penulisan, skor 3 apabila lebih dari 2 kata yang kurang tepat dalam penulisan, dan skor 1 apabila semua kata belum tepat dalam penulisan. Kemudian untuk kriteria penggunaan kalimat yang efektif, yang pertama skor 4 jika semua kata menggunakan kalimat yang efektif, skor 3 jika terdapat 1-2 kalimat menggunakan kalimat yang kurang efektif, skor 2 terdapat lebih dari 2 kalimat yang menggunakan kalimat yang kurang efektif. Kemudian skor 1 jika semua kalimat menggunakan kalimat yang kurang efektif. Nah, untuk kriteria ini disesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ya, teman-teman. Nah, begitu juga dengan selanjutnya ini penilaian penskorannya. Jadi total skor yang diperoleh siswa dibagi skor maksimal kemudian dikali dengan 100. Selanjutnya untuk rubrik penilaian bernyanyi sambil bertepuk tangan. Nah, untuk kriterianya yang pertama penguasaan lagu. Skor 4 apabila siswa hafal syair, lagu, dan irama dengan tepat. Kemudian skor 3 jika siswa hafal syair lagu tetapi iramanya kurang tepat. Skor 2 jika siswa itu hafal sebagian kecil syair lagu, dan skor 1 apabila siswa belum hafal syair lagu. Kemudian untuk kriteria ekspresi, skor 4 jika mimik wajah dan gerakan sesuai dengan isi lagu. Skor 3 jika mimik wajah dan gerakan sesuai lagu. Skor 2 jika mimik wajah dan gerakan belum sesuai dengan isi lagu. Kemudian skor 1 jika belum mampu menunjukkan wajah dan ekspresi gerakan yang sesuai dengan isi lagu. Kemudian untuk kriteria bertepuk tangan sesuai birama 6. Ini skor 4 jika bertepuk tangan sesuai dengan lagu dari awal hingga akhir. Kemudian skor 3 jika siswa bertepuk tangan sesuai dengan lagu lebih dari setengah bagian lagu. Kemudian skor 2 jika siswa bertepuk tangan sesuai lagu kurang dari setengah lagu. Kemudian skor 1 jika siswa belum mampu bertepuk tangan sesuai dengan lagu. Nah, untuk pedoman penskorannya, jadi total skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal. Nah, kemudian untuk format penilaiannya, ini dibuatkan saja tabel nama siswa dan skor yang diperoleh. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya sangat berharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.